Nasional Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat dan terbaik ketiga Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung. Kategori berikutnya masih terkait dengan penggunaan KKP kategori jumlah transaksi terbanyak. Terbaik pertama Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Barat, terbaik kedua Badan Pusat Statistik Kap Bandung dan terbaik ketiga Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Untuk kategori Satker pencetak operator terbaik diberikan kepada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat. Kategori pendukung lainnya yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah, SKPD, terbaik tahun 2021 diberikan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Kategori Satker Pendatang Baru terbaik diberikan kepada Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan. Kategori penyampaian dokumen fisik SPM terlengkap peringkat pertama Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX. Peringkat kedua Pengadilan Tinggi Bandung 097500 dan peringkat ketiga Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung. Terakhir penghargaan untuk kategori penyampaian LPJ Bendahara terbaik pertama Madrasah Aliyah Negeri I Kota Bandung. Terbaik kedua Pusenis dan terbaik ketiga Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Kegiatan Anugerah Bandung 2 Award merupakan bentuk apresiasi KPPN Bandung 2 kepada Satker Mitra Kerja yang sejalan dengan upaya meningkatkan sinergi dan penyebarluasan nilai-nilai integritas dan pelayanan yang menjadi wujud utama reformasi birokrasi. Sebagai unit kerja pemerintah yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi, WBK, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, WBBM. KPPN Bandung 2 Award untuk menjadi role model dalam menciptakan land of integrity dan menjadi pelopor penciptaan pelayanan yang maksimal kepada para pemangku kepentingan pada instansi pemerintah. Tentunya ya sebagai bentuk penghargaan kita kepada satuan kerja ya yang sudah mempunyai prestasi, kita berikan penghargaan dan satuan kerja sangat menyambut baik ya. Karena bagaimanapun juga ini merupakan salah satu tolak ukur ya atau rapot lah ya tentang bagaimana satuan kerja itu terutama dalam mengelola anggaran, mengelola kewajibannya sebagai pejuang-pejuang pengelola keuangan negara ya. Karena dalam kondisi yang semakin sulit ini dengan kita memberikan penghargaan, satuan kerja sangat menyambut baik ya dan merupakan bukti kerja keras mereka. Karena di satu sisi ya kita harus semakin mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih dan berwibawa, tepat sasaran, ya, tepat jumlah, ya, dan tentunya dalam kondisi yang sulit ini, realisasi yang semakin tinggi, semakin besarnya realisasi akan membantu, ya, bukan hanya masyarakat tapi masyarakat untuk kembali pulih dari kondisi COVID. Ya. Ada satu yang kita jelaskan tadi, ada satu tolak ukur yang prestisius yaitu indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Itu merupakan salah satu indikator dari satuan kerja yang ada di tidak hanya KPPN Bandung 2 tapi secara nasional ya untuk mengukur efektivitas baik dari segi perencanaan, dari segi penyiapan anggaran dan juga pelaporan ya. Ada 13 kriteria yaitu yang menjadi tolak ukur dunia IPA. Dan saya yakin apabila satuan kerja itu sudah bisa mencapai kriteria yang bagus di IKPA ya, karena memang kami menargetkan minimal satuan kerja itu skor IPA-nya 95 ya, dari atas 95 berarti bagus, dan itu menunjukkan bahwa satuan kerja itu telah efektif, efisien ya dan terencana dalam pengelolaan anggaran ya, baik dari segi perencanaan kemudian pelaksanaan maupun pelaporan keuangannya ya. Dan berapa banyak kita yang mendapat penghargaan hari ini? Hari ini ya kita memberikan penghargaan kepada 25 satuan kerja ya dengan kategori IKPA terbaik tadi ada 9 satuan kerja, kita bagi menjadi kategori satuan kerja dengan pagu kecil, sedang dan besar. Kenapa kami berikan itu? Karena memang tantangannya lain ya. Yang pagu kecil memang lebih mudah gitu ya. Pagu besar agak sulit walaupun mungkin secara nilai relatif agak rendah ya, tapi yang pagu besar, tapi karena tingkat kesulitannya semakin tinggi kita berikan penghargaan. Demikian juga kita memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang bisa melakukan pengelolaan kartu kredit pemerintah ya, ini merupakan salah satu kebijakan kita ke depannya ya. Kartu kredit pemerintah itu merupakan kewajiban ya yang harus mulai sekarang diterapkan karena ke depannya itu kan
semuanya sudah cashless ya. Ya, kita sudah tidak zamannya lagi membawa uang tunai, semua sudah dilakukan secara sistem, cara non cash. Jadi kita memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang baik transaksinya maupun jumlah pemakaian kartu kredit yang terbesar. Demikian juga beberapa kategori lain, termasuk ketertiban Satker dalam menyampaikan dokumen-dokumen, kemudian juga menyampaikan laporan, dan juga satuan kerja kita tidak hanya satuan kerja pemerintah pusat, tapi kita berikan juga kepada satuan kerja pemerintah daerah SKPD. Ya, kendala nggak sih Pak untuk Satker? Ini kendala selama ini? Ini dalam kondisi yang COVID ini ya, salah satunya memang kendala yang sering dihadapi Satker memang masalah pelayanan yang harus menggunakan online ya. Habis semuanya kita terima dokumen secara online ya, kemudian juga konsultasi secara online. Walaupun perkembangan zaman memang kita mengharuskan semuanya dilakukan secara online, secara virtual, tapi di lapangan ya itu kan permasalahan banyak yang tidak bisa dilakukan secara konsultasi secara online ya. Jadi harus tetap tatap muka ya. Memang kita selalu membuka juga kalau memang tidak bisa dilakukan secara penyelesaian secara online, kita memberi kesempatan untuk datang ke kantor tentunya dengan protokol yang sangat ketat ya. Harus janjian dulu jam berapa ya, bikin jadwal gitu ya, karena memang kita ya berusaha seminimal mungkin tidak ada penularan COVID ya, tidak menyebarkan COVID di kantor ini.